Shalom, Bapak Ibu pengurus, guru dan karyawan, wali murid dan siswa-siswa yang terkasih. Pada hari ini bersama-sama kita akan mengikuti ibadah Natal tahun 2020 YBBPK Pirngadi Surabaya. Di tengah suasana dunia yang mencekam dan semakin tak menentu ini, manusia dipaksa berjalan bersama dengan kertak dan ratap. Seakan tak cukup dengan beban yang harus dipikul. Semesta pun menutup mata dan telinga bagi jeritan pilu manusia. Gelap, tak lagi muncul gemerlap. Ratap, tak lagi nampak harap. Di tengah pandemi dan bencana alam yang sedang berlangsung, suara merdu sesosok malaikat di hadapan seorang dara datang membawa harapan. Berita yang dikabarkan menjadi sebuah kekuatan dalam bertahan di tengah badai. Ya, seorang anak akan lahir dari rahim sang dara. Sebuah peristiwa yang tidak mungkin terjadi, tetapi membawa pengharapan besar bagi dunia yang semakin mustahil ini. Dan terang di tengah kemustahilan itu, mereka akan menamainya Immanuel. Ya, kita tidak sendirian menghadapi kertak dan ratap ini, karena Tuhan beserta kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, dengan penuh rasa syukur kita mengumandangkan pujian kita karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengutus Gabriel untuk menyampaikan kabar sukacita bagi dunia melalui seorang anak darah yang bernama Maria. Karena itu, marilah kita bangun ibadah pada hari ini dengan penuh sukacita dan gembira karena Immanuel telah datang. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Bethlehem. Lihat yang
Bapak Ibu Saudara, tema ibadah kita pada hari ini terambil dari Matius pasal 1 ayat 23 yang berkata, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami berkumpul bersama-sama merayakan Natal di tahun ini, dan Engkau boleh menyiapkan hati dan pikiran kami ketika kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang Tuhan percayakan di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, saya mengajak kita membuka dari Injil Matius pasal 1 ayat 23. Injil Matius pasal 1 ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Tema yang diberikan kepada saya pada hari ini adalah mereka akan menamainya Immanuel. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin bertanya ya. Yang pertama nih, berapa banyak dari Bapak, Ibu, dan Saudara yang mengetahui arti nama Bapak, Ibu, dan Saudara? Mungkin sebagian kita mengetahui arti nama pemberian orang tua kita. Tetapi mungkin ada beberapa di antara kita mulai berpikir, "Oh ya, apa arti nama saya? Kenapa orang tua saya memberikan nama saya ini ya? Kok bukan yang itu?" Gitu ya.
Dan mungkin sebagian dari Bapak, Ibu, dan Saudara merasa, ya nama, sudah tidak perlu dipikirkan lagi. Ya pokoknya nama saya ini, gitu ya. Nah, yang kedua, bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, ketika Bapak Ibu akan memberi nama anak Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu memikirkan dengan baik nama yang akan diberikan kepada anak tersebut dengan harapan bahwa si anak akan hidup sesuai dengan nama itu? Nah, sebagian mungkin berkata tidak dan hanya berpikir bahwa namanya bagus pada saat itu dan nama itu lagi tren, jadi saya beri nama anak saya itu. Atau mungkin sebagian Bapak Ibu pada saat itu sedang menggemari seorang tokoh, baik itu artis, olahragawan, atau pemimpin. Akhirnya nama anaknya diberikan sesuai nama tokoh tersebut. Nah, kebetulan Bapak, Ibu, dan Saudara, nama saya ini kan Diana Simanjuntak. Kalau Simanjuntak sudah jelas, itu nama marga, begitu ya. Nah, saya pernah bertanya kepada orang tua saya, kenapa saya dikasih nama Diana, begitu ya. Lalu mereka menjelaskan bahwa pada masa itu ada artis terkenal bernama Diana Nasution. Nah, orang tua saya sangat menyenangi artis tersebut sehingga ketika saya lahir dikasihlah nama Diana, begitu ya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, nama merupakan sebuah kata untuk memanggil atau mengidentifikasi atau mengenali sesuatu. Nama itu bukan sekedar kata yang digunakan untuk menyebut atau memanggil sesuatu, baik manusia, hewan, tempat, maupun benda yang lainnya. Nama juga menggambarkan sebuah pengharapan. Itulah yang kami pahami. Karena itu ketika kami memberikan nama bagi kedua putri kami menyematkan sebuah harapan. Anak kami yang pertama bernama Ariela Davina Grace. Kami berharap oleh karena anugerah Allah yang besar, dia nantinya akan menjadi pribadi yang tangguh. Dia akan menjadi pribadi yang pemberani di dalam menghadapi kehidupan. Sedangkan anak kami yang kedua punya nama Aurelia Delvina Grace. Nah, kami berharap dengan anugerah Tuhan, kehidupannya itu bisa jadi terang, bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, William Shakespeare pernah berkata, apa sih arti sebuah nama? Andai kata kamu memberikan nama lain untuk bunga mawar, toh ia tetap juga akan berbau wangi. Namun bagi orang Israel atau bagi orang Yahudi, nama itu penting. Orang Israel memahami arti nama yang dikenakan kepadanya. Nama merupakan sesuatu yang sangat penting di masa perjanjian lama. Bahkan Alkitab memberikan gambaran bahwa nama adalah pribadi itu sendiri. Nama adalah pribadi yang diungkapkan dan nama itu adalah pribadi yang hadir secara aktif. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, nama-nama Ibrani biasanya mempunyai arti yang akan menjadi bagian yang penting dari kehidupan orang tersebut. Jadi orang Yahudi berpendapat bahwa mereka harus lebih dahulu mengetahui nama seseorang sebelum mereka dapat mengenal orang itu sendiri. Mengetahui nama berarti mengetahui sifat dasarnya. Karena itulah perbuatan memilih nama untuk seorang bayi adalah tanggung jawab yang sangat serius. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, beberapa hal berkenaan dengan nama ya. Yang pertama, nama itu menyiratkan pribadi. Seperti nama Nabal yang berarti bebal. Dan terbukti orangnya bebal, kita bisa mengetahui dari kisahnya ya. Yehuda yang artinya dia bersyukur atau dia memuji. Nama Yehuda diberikan oleh Lea kepada putranya pada saat itu sebagai wujud syukur kepada Allah darinya. Sebab Allah memberikan putra baginya dan memberikan Lea jaminan sebagai istri utama bagi Yakub. Karena ia lebih mampu melahirkan putra-putra bagi Yakub. Kadang nama itu diberikan sesuai juga dengan keadaan fisik seseorang sejak lahirnya.
Contohnya nih Bapak Ibu dan Saudara, nama Esau ya, merujuk kepada ciri fisik Esau yang berbulu. Lalu yang kedua, nama juga dapat menunjuk kepada status yang baru. Kisah perubahan nama dari beberapa tokoh yang dilakukan oleh Allah. Biasanya itu akan merujuk kepada jalan hidupnya, karakternya, dan maksud Allah dalam kehidupan orang itu. Misalnya ya, nama baru bagi Yakub adalah Israel. Kita tahu kisahnya ya, merujuk kepada status baru baginya yang menjadi leluhur bagi bangsa pilihan Allah. Demikian pula pergantian nama yang diberikan Tuhan ya kepada Abram. Abram menjadi Abraham, lalu Sarai menjadi Sarah ya. Sedangkan dalam perjanjian baru kita tahu ya, Simon menjadi Petrus dan Saulus menjadi Paulus. Lalu yang ketiga, banyak nama di Alkitab adalah theoporik. Ini berarti bahwa sebuah nama ilahi digabungkan dengan sebuah kata, benda atau kata kerja akan menghasilkan sebuah kalimat sebagai nama. Contohnya, Yonatan ya, berarti Tuhan telah memberi. Lalu nama Elia. Nama Elia itu merujuk kepada kesetiaan nabi itu. Ya, Allahku adalah Tuhan. Lalu yang keempat, Bapak Ibu dan Saudara, keadaan-keadaan sekitar kelahiran seorang bayi kadang-kadang juga mempengaruhi pilihan nama anak itu. Contohnya ya, ketika orang Filistin berhasil merebut tabut perjanjian dari Israel, pada saat itu istri Pinehas itu melahirkan anaknya. Lalu diberi namalah anaknya Ikabod. Di dalam 1 Samuel 4 ayat 21 yang artinya tiada kemuliaan. Bahkan istri Pinehas berkata, telah lenyap kemuliaan dari Israel. Lalu yang kelima berkenaan dengan nama ya. Nama itu mengungkap sejenis keinginan orang tua. Sebagai ibu mungkin menamai anak perempuannya yang baru lahir itu Deborah ya, karena ibunya menginginkan anaknya ketika dewasa itu bisa menjadi laksana lebah yang rajin dan sibuk. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, seringkali nama itu mengacu kepada suatu sifat kepribadian yang menurut harapan orang tua akan dimiliki anak itu ketika dia menjadi dewasa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, lalu bagaimana dengan nama Immanuel? Nama yang dinyatakan oleh Allah melalui Gabriel kepada Yusuf, kepada Maria. Bayi yang akan dilahirkan oleh Maria yang akan disebut Immanuel. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, nama Immanuel bahkan melampaui arti dan harapan. Immanuel bukan sekedar sebuah harapan. Immanuel adalah pemenuhan janji dari Allah. Ini merupakan sebuah bentuk nyata dari kehadiran dan penyertaan Allah bagi manusia. Kalau kita membaca keseluruhan Alkitab, kita bisa menemukan jejak dalam sejarah bahwa Allah itu hadir menyertai, Allah itu hadir bertindak bagi umatnya, Allah itu hadir bahkan dia berkarya dalam sejarah hidup manusia. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, salah satu kebutuhan dalam kehidupan manusia itu kan adalah penyertaan ya. Kebutuhan akan kehadiran seseorang bersama dengan kita. Jadi manusia itu membutuhkan keberadaan orang lain. Meskipun kita ini senang dengan yang namanya kesunyian begitu ya. Namun manusia tidak suka dengan kesepian. Keberadaan orang lain itu bisa memberi rasa nyaman. Bahkan ketika masa pandemi dan pembelajaran secara online yang mungkin ini menjadi sebuah pengalaman yang banyak dialami oleh para orang tua yang mendampingi anak-anak ketika waktu sekolah, saya jadi mau mengisahkan ini ya tentang pengalaman anak saya yang kedua begitu ya. Anak saya yang kedua nih di dalam masa pandemi harus menjalani proses pembelajaran melalui online begitu ya. Dia merasa lebih tenang, dia merasa lebih nyaman kalau saya itu ada di sekitar dia.
gitu ya. Apalagi ketika dia menghadapi ujian gitu ya. Nah, meskipun sebenarnya saya itu tidak betul-betul mendampingi dia karena saya masih mengerjakan pekerjaan yang lain begitu ya. Tetapi keberadaan saya itu pada saat itu cukup membuat dia merasa nyaman dan bisa mengikuti proses pembelajaran bahkan ujian. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, nama Immanuel itu bukan sekedar untuk pengingat bahwa ini ada sebuah jaminan bahwa Allah itu beserta dengan umatnya. Kehadiran Immanuel bukan sekedar saya ini kesepian, lalu saya ini perlu penyertaan, lalu Tuhan itu datang menemani. Immanuel ini menunjukkan kehadiran secara nyata dan terus-menerus. Artinya penyertaan Allah itu dapat dirasakan dan juga dinikmati secara terus-menerus yang menunjukkan penyertaannya sepanjang waktu. Artinya nama Immanuel itu ada di dalam setiap musim kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, bagi orang Israel pada zaman itu, kalimat Allah menyertai kita memiliki makna sejarah yang sangat panjang. Penyertaan Tuhan mulai dari masa bapa leluhur Israel, yaitu Abraham, Ishak, Yakub, sampai mereka itu menjadi sebuah bangsa. Ya. Allah membawa mereka keluar dari Mesir. Allah yang menyatakan diri dalam tiang awan dan tiang api. Allah yang membawa mereka masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Allah yang menyertai dalam masa pembuangan dan yang membawa kembali Israel dari pembuangan. Orang Yahudi yang sedang terjajah oleh Romawi sedang merindukan akan kehadiran Allah yang membebaskan. Sehingga berita tentang Immanuel dalam suasana terjajah itu adalah sebuah penghiburan. Kehadiran Tuhan Yesus sebagai Immanuel merupakan jawaban dari kerinduan mereka akan Allah. Kristus adalah Allah yang melawat manusia. Namun sayangnya umatnya tidak mengenalnya dan menolaknya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, nama Immanuel ini juga mengungkapkan sifat keilahian yang merujuk kepada keberadaan, merujuk kepada kedekatan dan peran aktif Allah dalam sejarah manusia di sepanjang waktu. Kita membutuhkan Immanuel. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, Tuhan hadir untuk mengawasi dan melindungi kita. Kehadiran Tuhan memberikan jaminan dan juga keberanian bagi umat manusia di dalam menghadapi berbagai macam situasi hidup. Karena hidup tidak pernah lepas dari berbagai macam masalah. Ya, masalah itu terkadang membuat kita jatuh. Masalah itu terkadang membuat kita putus asa. Saat menghadapi situasi sulit sekalipun, ingatlah Sang Immanuel. Karena Allah selalu beserta dengan kita. Ia akan senantiasa menolong kita, Ia akan senantiasa memberkati kita, dan tidak akan membiarkan kita terus-menerus terjerat pada situasi sulit tersebut. Jadi, apapun masalah dalam hidup, baik itu masalah pekerjaan, baik itu masalah keuangan, anak-anak, bahkan masalah keluarga sekalipun, percayalah, kasih-Nya akan selalu menaungi kita. Uluran kasih dan kebaikannya tidak pernah habis dalam hidup kita. Dia akan membantu kita mengalahkan kesulitan. Dia akan membantu kita mengatasi kekhawatiran dan juga ketakutan. Kehadiran Immanuel adalah sebuah jaminan bahwa Allah turut merasakan apa yang kita rasakan. Fakta menggembirakan bagi umat manusia adalah ketika Allah mengutus Yesus untuk hadir dalam wujud manusia biasa. Dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh manusia pada umumnya. Ini adalah bentuk bela rasa Allah kepada manusia. Dia tidak hanya peduli, tetapi dia juga mengambil bagian dalam semua aspek kehidupan manusia. Dia tahu tertawa, dia tahu sedih hati kita, dia tahu berat dan ringannya beban hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, dia juga hadir untuk menopang kehidupan manusia. Kasih Tuhan, ya, kasih setia Tuhan senantiasa diberikan kepada kita.
Kasih-Nya tiada terbatas. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Masalah hidup bisa datang silih berganti. Berbagai masalah bisa membuat kita patah semangat. Kita bisa seperti buluh yang akan patah dan suluh yang akan pudar. Namun Sang Immanuel menghadirkan sukacita dan pengharapan yang baru. Dia sumber pengharapan yang tidak pernah ada habisnya. Kekuatan dan sukacita yang Dia berikan sudah sepatutnya membuat kita selalu bersukacita saat menghadapi masalah. Karena apa? Karena Dia akan selalu berada di samping kita. Tuhan akan selalu campur tangan dalam kehidupan manusia. Sebab itu jangan pernah takut di dalam mengarungi kehidupan ini. Sebab Tuhan selalu beserta dengan kita. Allah telah melawat umat-Nya. Allah datang ke dunia untuk menyertai dan menolong manusia. Sehingga kehadiran Sang Immanuel itu bisa meneguhkan bahwa Allah bukan Allah yang jauh. Dia adalah Allah yang dekat. Allah yang mengenal kita lebih dari kita sendiri mengenal diri kita. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hal apa yang patut kita renungkan lebih jauh adalah apakah arti Immanuel bagi Bapak, Ibu, dan Saudara, bagi saya. Apakah kita sungguh meyakini Dia hadir dalam kehidupan kita? Apakah kita percaya bahwa Dia berkarya dalam hidup kita? Dia hadir dan berkarya dalam keluarga. Dia hadir dan berkarya dalam sekolah, bangsa, bahkan dunia ini. Jika Dia hadir dan terlibat dalam hidup kita, apa yang perlu kita khawatirkan dan takutkan? Jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Dia hadir, Dia terlibat, Dia berkarya. Siapa Dia? Dialah Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami secara pribadi, di tengah-tengah kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara, keluarga besar Sekolah Kristen Pirngadi. Biarlah kami boleh merasakan akan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di langit bertaburan bintang kemilau terang gemerlap, berpancar kini sinar pengharapan yang dijanjikan sekarang genap. Dari bangsa yang tak beroleh harap melihat fajar ini merekam, mari sujud dengar hidung malaikat mulia malam Kristus lahir, malam mulia malam mulia. Sesudah dua dasawarsa by Jan Amanda. Kado Natalku ialah cinta kasih Allah, karunia, pengampunan, pendamaian, keselamatan. Akankah Natalku menjadi redup?
Natalku penuh sukacita akan kelahiran Mesias. Akankah Natalku menjadi hampa? Natalku bersekutu dengan Tuhan menjadi ranting-rantingnya. Akankah hidupku tak berkelimpahan? Natalku terus bertumbuh, berbuah dan memberkati. Dekat, jauh, bersama, berpisah. Natal memang tak lagi sama tanpamu. Namun cinta kasih Allah selalu sama dan berlimpah setiap saat. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mau mengajak kita bersama-sama menundukkan kepala kita masuk di dalam doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur karena kami bagian dari keluarga besar Sekolah Kristen Pirngadi, boleh berkumpul bersama-sama melalui ibadah Natal secara online. Kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan, bahwa kami masih bisa tetap terhubung satu dengan yang lain dan juga merasakan sukacita Natal. Biarlah kami semua boleh mengundang Engkau hadir di dalam hidup kami, dan hidup kami boleh merasakan akan kasih dan penyertaan Tuhan, dan hidup kami boleh diubahkan, dan hidup kami juga boleh menjadi kesaksian yang indah bagi anggota keluarga kami, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama berdoa untuk pengurus Yayasan Sekolah Kristen Pirngadi. Tuhan berkati mereka yang duduk di dalam kepengurusan. Berikan hikmat di dalam mereka menjalankan tugas panggilan mereka di dalam mengembangkan sekolah ini. Dan biarlah Tuhan boleh menolong segala hal yang mereka pikirkan, sehingga mereka boleh bergandengan tangan bersama-sama mengembangkan sekolah ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk para guru yang ada, staf karyawan yang ada. Tuhan berkati tugas dan tanggung jawab mereka. Secara khusus para guru, Tuhan berikan mereka kreativitas yang luar biasa. Tuhan berikan mereka kesungguhan hati, semangat di dalam menjalankan tugas panggilan mereka. Kesabaran ketika mereka harus mendampingi dan mengajar semua anak-anak secara online. Kami tahu ini tidak mudah, tetapi Tuhan akan menolong mereka sehingga mereka tetap bisa menjalankan panggilan mereka sebagai guru dengan baik. Bahkan di masa-masa akhir semester ini, Tuhan menolong mereka di dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat para siswa-siswi yang selama ini harus berjuang mengikuti proses pembelajaran sekolah online. Kami tahu tidak mudah bagi mereka. Mungkin mereka ada yang kesulitan untuk fokus. Mungkin mereka ada yang kesulitan secara kuota, secara online. Tapi kiranya Tuhan menolong mereka untuk mereka tetap bisa bertanggung jawab penuh di dalam mengikuti proses pembelajaran dan mengerjakan tugas-tugas mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan para pengurus, para guru, staf karyawan, dan juga siswa-siswi yang ada di Sekolah Kristen Pirngadi. Tuhan memberikan perlindungan senantiasa. Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka selalu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk proses belajar mengajar sepanjang tahun ini, dari tahun 2020 hingga tahun depan. Tuhan memberkati semuanya, kurikulum yang sudah dipersiapkan, bahan materi pengajaran yang sudah dipersiapkan, semuanya itu boleh disajikan dengan sebaik mungkin kepada para siswa, dan semuanya boleh menjadi bekal untuk siswa-siswi nantinya boleh menjadi siswa-siswi yang berhasil dan memuliakan nama Tuhan, membanggakan Sekolah Kristen Pirngadi. Tuhan, pada kesempatan ini juga kami mau berdoa untuk seluruh umat Kristen di dunia yang sebentar lagi juga akan merayakan sukacita Natal. Engkau berkati mereka, biarpun di tengah-tengah masa pandemi ini mereka tidak kehilangan sukacita Natal. Mereka tetap bisa bersama-sama merayakan Natal dalam perenungan yang lebih dalam lagi akan kehadiran Engkau sebagai juru selamat. Kami berdoa untuk bangsa negara kami juga Tuhan, kiranya Tuhan boleh menolong
memulihkan bangsa kami. Bahkan di tengah situasi pandemi ini, Tuhan boleh menolong para pemimpin bangsa kami di dalam berjuang untuk mengatasi situasi ini. Berkati juga tenaga medis yang ada yang berjuang untuk mengobati para pasien yang ada. Tuhan juga memberikan mereka perlindungan, memberikan mereka semangat dan pengharapan mengerjakan tugas panggilan mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah setiap pokok-pokok doa kami yang sudah kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu Kang Gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah Natal kita sudah selesai. Kita akan bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Sebab akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti kalungan, rayakanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas menyandangmu, biar hidupku berkenan padamu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Bersama
Shalom buat kita sekalian. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Puji dan syukur kita naikkan pada Tuhan kita Yesus Kristus, karena kasih dan penyertaan-Nya lah yang dapat menghantarkan kita hingga saat ini kita boleh merayakan Natal gabungan Yayasan Badan Pendidikan dan Pengajaran Kristen Peringadi bersama dengan siswa. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepada semua organ Yayasan YBPPK Peringadi, semua unit, Bapak, Ibu, guru, karyawan, para orang tua siswa, dan anak-anak yang kami kasihi. Sekalipun situasi saat ini dengan masa pandemi COVID-19 yang masih menyelimuti kita, bangsa dan negara, begitu juga lingkungan di pendidikan kita, tetapi semangat Natal haruslah tetap kita nyalakan di dalam diri kita masing-masing. Tema Natal kita yaitu Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kita bisa menerjemahkan bahwa di dalam situasi apapun yang saat ini kita hadapi, kita harus tetap punya keyakinan bahwasanya Tuhan senantiasa menyertai kita semua dalam segala hal. Anak-anak didik siswa yang kami kasihi, para orang tua wali siswa, Bapak, Ibu guru-guru, pengajar, karyawan, dan seluruh organ yayasan, serta semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan YBPPK Peringadi, kita tetaplah memegang pengharapan sebagaimana tema kita pada saat ini, yaitu Tuhan Allah akan menyertai kita semua. Pada saatnya kasih dan berkat Tuhan akan senantiasa melimpahi kita, termasuk Yayasan Badan Pendidikan dan Pengajaran Kristen Peringadi. Kami sekali lagi menyampaikan, biarlah damai Natal ada di dalam diri kita, dan damai Natal senantiasa menyertai kehidupan kita, baik saat ini, tahun 2021 yang akan kita jelang, dan selama kehidupan kita. Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Untuk itu sekali lagi kami menyampaikan dari yayasan, unit-unit, orang tua siswa, maupun anak-anak yang terkasih, selamat Hari Natal 2020. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara dan anak-anak sekalian yang terkasih, demikianlah telah selesai ibadah perayaan Natal Keluarga Besar YBPPK Peringadi Surabaya. Kami juga mengucapkan terima kasih atas yayasan yang sudah ikut ambil bagian di dalam ibadah ini, kepala sekolah para unit, guru-guru serta karyawan, serta tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada para siswa yang sudah ikut ambil bagian di dalam mengisi pujian di dalam ibadah ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini dan berpisah satu dengan yang lain, kita akan menyanyikan bersama-sama dengan penuh sukacita lagu We Wish You a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Tuhan.